Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mulyadi, calon guru penggerak angkatan 10. Pengajar praktik, Ibu Hikmawati SPD. Fasilitator, Bapak Sandan SPD MSI. Kemudian rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang peserta didik. Nah, peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini ketika melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini kebijakan-kebijakan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dengan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah serta meminta izin untuk mendiskriminasikan bersama rekan guru di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau dan merefleksikan, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, simak video aksi nyata berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Abu samawati wal ardi naulah ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang senantiasa memberikan keberkahan, nikmat kekuatan, kesehatan, keimanan. Mudah-mudahan kita semua ya pada pagi hari yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan taslim kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in yang senantiasa memberikan petunjuk sampai dengan waktu yang telah ditentukan, sampai dengan masa yang telah ditetapkan. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kepulauan Selayar atau yang mewakili Wakasek Bapak Haji Muhammad Rusli PDMN, boleh hadir di tengah kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, anak sekalian yang ada di belakang sana yang kami banggakan dan kami cintai. Nah, pada kesempatan ini kami selaku calon guru penggerak akan mengadakan sebuah aksi ya. Aksi nyata dengan tema budaya positif. Namun sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, maka saya mohon kepada Bapak Ibu untuk sejenak berdiri untuk mendengarkan lagu sekaligus mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu ya, mari kita sama-sama berdiri. Bapak
sekolah yang mewakili Bapak Haji Muhammad Rusli, waktu dan tempat disilakan. Terkait dengan pengantar budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang saya hormati, penyaji yang saya hormati, kita bersyukur karena pada hari ini salah satu teman kita kembali melakukan aksi nyata. Sudah yang keempat ini apa? Diseminasi budaya positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita sebagai akademisi bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Allah tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat langsung kepada kita maupun tidak langsung kepada anak-anak kita semuanya. Di modul keempat adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi kalau pengertian bahasa itu penyebaran informasi ataupun pengetahuan atau hasil penelitian kepada berbagai pihak yang nanti bisa mengambil manfaat dari hal-hal yang diseminasikan. Kalau dalam dunia ilmiah biasanya dituangkan dalam bentuk jurnal, publikasi ilmiah atau konferensi atau pertemuan seperti ini. Kemudian budaya itu adalah, kalau orang bahasa mengatakan, cara atau kemampuan yang bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan manusia baik hasil berpikir maupun hasil olah hati. Saya kira tidak perlu terlalu panjang. Mari kita wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari saling membantu untuk hal-hal yang baik dan saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sambutannya terkait dengan budaya positif. Baik, selanjutnya kita masuk di materi. Saya akan bawakan langsung temanya aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, budaya positif menyebarkan pemahaman atau penerapan budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu apa itu budaya, apa itu positif. Nah, budaya adalah sebuah kebiasaan, sikap, tindakan. Ulangi bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan, ya, tindakan, sikap yang sifatnya baik, sifatnya positif. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan itu, Bapak Ibu, maka di atasnya itu tatarannya itu adalah custom, kemudian budaya adalah, atau di atasnya itu adalah peradaban, ya, peradaban atau civilization, peradaban, ya, di atasnya itu adalah peradaban. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras.
Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, di mana di sini ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Coba kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa ada pertanyaan pemantik antara setuju atau tidak setuju. Misalnya yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Nah, ada yang setuju, ada yang mengatakan tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman, ya, di depan, misalnya di halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Kemudian yang terakhir ini yang saya jadikan pertanyaan pemantik, memberikan penghargaan atau reward, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ya.
Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat isi daripada video tersebut, kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan kira-kira hukuman, ya, punishment kepada anak. Ya. Pengalaman saya 1, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya anak-anak kita kalau terlambat melanggar datang di sekolah kita hantam, kita hukum, bahkan kita pukul. Ya. Bahkan tiap hari kalau anak-anak mulai bolos atau mengganggu di ruangan dan sebagainya, langsung kita sita, kita otak fisik dengan anak kita. Nah, setelah kita melihat isi video tadi, ini adalah fenomena gunung es, ya, fenomena gunung es, di mana Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa ibarat fenomena gunung es itu hanya 20% saja nampak di depan, di atas itu kita tahu, ya. Datang di sekolah terlambat kita hukum, bolos kita hukum, padahal sejatinya yang sebenarnya itu di bawah 80% kita tidak tahu, Bapak Ibu. Yang seharusnya kita sebagai pendidik, bagaimana kita berpihak kepada siswa atau peserta didik, bagaimana kita tahu bagaimana latar belakang anak ini, bagaimana ekonomi latar belakang backgroundnya kita punya anak. Oleh karena itu, minimal kita tahu, ya, hubungan emosional kita, anak kita itu kita telusuri. Bagaimana keadaannya di rumah, ya, bagaimana keadaan orang tuanya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Ya. Sehingga selama ini saya keliru sebenarnya, Bapak. Saya terus terang, saya selama ini, ya, menjustis anak terlambat di sekolah, saya hukum. Ya. Tanpa memikirkan ini dari mana ini anak, ya, bagaimana latar belakangnya. Setelah saya masuk dalam proses ini, ternyata saya sadari banyak kekurangan, banyak kelemahan saya, banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Ya. Anak-anak itu ibarat bibit, ya, bibit tanaman, ya. Ketika kita bagaimana caranya dalam filosofi pihak Bangkara bahwa kita harus berpihak kepada peserta didik. Karena apa? Ya, saya kembali flashback tentang filosofi Gajah Mada. Ya. Gajah Mada itu dengan sumpahnya terkenal itu dalam sejarah adalah Sumpah Palapa. Ya. Sumpah Palapa. Dengan keyakinannya, ya, dengan kepercayaannya, memiliki visi yang bagaimana semua orang yang ada di sekitarnya yakin dan dia bagaimana mempengaruhi. Padahal kita tahu bahwa Gajah Mada ini adalah bukan raja, ya. Dia sebagai Mahapati dari kerajaan Majapahit. Nah, beliau itu menjadi pada masanya itu, pada eranya itu, kerajaan yang begitu disegani, ditakuti, bahkan besar di level dunia ini. Nah, ketika kita masukkan ke dalam lingkungan sekolah, ya, visi Gajah Mada ini, kita ini ibarat guru kita ini guru ini bukan kepala sekolah, tetapi kalau kita punya visi yang kuat, ya, punya visi yang positif, bisa kita kembangkan, utamanya di sekolah itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti kepala sekolah yang menjadi leader, tetapi Bapak Ibu sekalian yang hebat sebanyak di sini. Ya. Tanpa Bapak Ibu, sekolah ini tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, setelah kita melihat isi daripada video yang ditampilkan di atas, maka ini adalah filosofinya fenomena gunung es, di mana selama ini pribadi saya ini, ya, pengalaman saya ini 1, 5 tahun, 10 tahun itu vanisme itu luar biasa, Pak. Apalagi saya pernah mengajar di kelautan yang semi militernya luar biasa. Bahkan hari ini saya merasa ada sesuatu yang perlu saya benahi, ada sesuatu yang keliru, bahkan salah menurut saya. Karena apa? Anak bolos hukum, anak sedikit mengganggu di belakang tidak hukum, ya, dan sebagainya. Apalagi hari ini, ya, secara kodrat zaman, Pak, ya, kita harus tahu, ya, kodrat alam anak-anak itu beda, Bapak, ya, Bu. Kenapa saya bilang kodrat alam dan kodrat zaman itu harus seimbang, kita harus pahami. Karena apa? Anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan unik. Keberbedaan itulah yang kita bagaimana
anak-anak kita gali potensinya secara maksimal ya. Karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah ini adalah ladang ya. Guru itu adalah petani. Nah, siswa atau peserta didik itu adalah bibit ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana bibit itu ya bisa menjadi berkualitas, bisa menjadi baik ya, bermutu apabila kita beri ya pupuk dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan siswa, begitu juga dengan peserta didik. Bagaimana kita menuntun anak-anak kita ya memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan maksimal. Ya, itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya flashback nilai-nilai dalam peran guru penggerak. Nah, nilai-nilai peran dalam guru penggerak ini dikaitkan dengan budaya-budaya positif ini tidak akan pernah terlaksana budaya positif tanpa ada nilai dan peran guru penggerak di dalamnya. Yang mana yang pertama adalah nilainya adalah kolaboratif, mandiri, berpikir kritis, dan inovatif sebagainya. Dan peran guru penggerak di dalamnya adalah pemimpin pembelajaran, ya, pemimpin pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila ini. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini ada sesuatu yang berubah. Selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, yaitu ini masuk dalam motivasi eksternal dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, yang dua ini ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan. Anak-anak ini mau berusaha ketika ada reward. Ya. Anak-anak ini mau termotivasi, punya semangat ketika ada sesuatu yang diharapkan. Nah, ini masih level tahap 1 dan 2. Yang seharusnya kita adalah di tahap 3 ini, yaitu menghargai diri sendiri. Dia sadar apa sebenarnya harapan saya, apa cita-cita saya. Sehingga di sini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi begitu anak-anak dia tahu tidak perlu kita dihukum, tidak perlu kita di reward. Karena apa? Kalau betul-betul anak-anak mau berkualitas, berprestasi, dia sudah tumbuhkan di dalam dirinya bahwa kita tidak perlu menunggu ada prestasi. Tidak perlu kita menunggu ada reward, ada bingkisan, ada hadiah dan sebagainya. Tetapi marilah anak-anak ini bertumbuh, berproses, berkualitas. Itulah yang bicara, ya, bukan penghargaan yang bicara dan sebagainya. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Nah, merdeka itu menurut beliau adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kembali mulai dari diri kita dulu. Makanya dalam filosofinya di sini bahwa calon guru penggerak itu bagaimana kita bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi kita harus dulu menyadari dulu dari diri kita dulu, mulai dari diri kita, ya, koreksi kita. Sudah baikkah kita, baru kita melangkah yang sifat-sifatnya positif, baru kita menggerakkan teman-teman, membuat komunitas-komunitas kecil saja dan sebagainya yang sifatnya positif. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa di sini
penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, di bawahnya ini ada beberapa dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana penghargaan menghukum? Bagaimana penghargaan itu tidak efektif? Maka penghargaan itu merusak hubungan, dan yang terakhir itu juga penghargaan itu mengurangi kedekatan. Nah, selanjutnya di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ya bisa menumbuhkan kualitas, bisa juga mematikan kreativitas, dan bahkan mengurangi motivasi intrinsik. Kita perhatikan dulu Bapak Ibu. Ini tindakan guru, apakah dia masuk di hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya begini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up ya 15 kali karena dia tidak menggunakan masker di sekolah itu ya, dalam pengalaman yang lalu. Apakah masuk di hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman karena telah dirusak atau dicoret-coret. Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini dia. Apakah dia masuk konsekuensi atau hukuman? Kemudian yang keenam ini, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sesuai dengan aturannya. Dia mengenakan sepatu hitam. Masuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pendidikan olahraga. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa membayangkan bahwa ini konsekuensi, ini hukuman. Ya. Kira-kira jawabannya akan seperti ini. Nah, mencatat 100 kali dalam buku ini masuk di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket ini hukuman. Yang menjadi konsekuensi sini adalah hanya menggantikan kertas tugas yang telah dicoret, itu masuk di konsekuensi. Ya, sudah benar Bapak Ibu. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol dengan pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Dan yang lainnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini adalah konsekuensi. Jadi sudah ada gambaran bahwa itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
dan sebagainya. Kemudian kita bertanya kenapa bisa melakukan hal-hal yang seperti ini dan sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak itu menjawab bahwa saya melakukan ini karena begini dan sebagainya. Itu adalah tahapan validasi tindakan. Dan setelah kita meyakinkan bahwa itu adalah perbuatan adalah keliru dan salah, maka membuatlah sebuah keyakinan keras. Anak-anak itu merasa sadar, ya, bahwa tindakan saya salah dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, Bapak Ibu. Nah, hal inilah yang membuat bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada perbedaan, tetapi sebenarnya memberikan hukuman sebenarnya ada yang sebenarnya tidak sepenuhnya itu salah, Pak. Memberikan hadiah kepada anak juga tidak sepenuhnya salah. Yang penting proses dan caranya tepat, ya. Pada saat yang tepat kita berikan reward anak, ya, dan sebagainya. Karena apa? Ada anak-anak itu ada motivasinya, ada semangatnya ketika dia tahu ada hadiah, ada bingkisan, ada penghargaan, reward. Nah, ketika tidak ada itu, maka anak-anak itu tidak ada lagi motivasinya, akan luntur dia punya semangat, ya. Oleh karena itu, boleh kita memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik anak, tetapi jangan sampai kita tahu polanya, karena anak-anak itu pintar. Peserta itu tahu, oh guru ini polanya memberikan hadiah seperti ini. Sebelumnya pasti tidak paham. Makanya kita sebagai pendidik, kita harus bagaimana caranya anak-anak ini dia memberikan kejutan dan dia tidak tahu polanya. Ya. Jangan memberikan pola bahwa gampang dibaca, ini guru pasti sebentar dia kasih hadiah begini dan sebagainya. Nah, dan hukuman itu tidak sepenuhnya salah, hadiah itu tidak sepenuhnya salah. Yang penting saya bilang tadi, berikanlah penghargaan, ya, reward, bingkisan, ya, dan sebagainya kepada peserta didik dalam posisi yang tepat. Nah, ya. Boleh. Saya masalah punya Pak saat anak kirain mamanya kebetulan bilang Pak Maulana salli wa sallim, dia memang ada Pak, Iya karena memang kebetulan namanya juga orang tuaku memang ada Maulana. Dia baru menyanyi dengan sambil gayanya juga batu-batuan. menyanyi Pak sambil ketawa-ketawa lupa apa lanjutannya itu yang dua anak temanku ganggu juga dia di tempat paperan Pak. Jadi begini nak ya, karena saya sudah tampung permasalahan tenda kemarin. Kalau bisa jangan diulangi lagi yang seperti itu, karena itu kadang menurut orang baik, tapi belum tentu menurut kita itu sama dengan yang ada di yang kita tularkan. Jadi harapanku hari ini kita salaman ya. Bisa saya lihat nih, kita bersalaman kita. Dia yang mengundang apa jadi? Ya, karena yang namanya manusia itu kita tidak terbebas yang namanya hilaf. Ya. Yang penting tidak diulang lagi. Kalau diulang lagi ya. Ya baik, nah begini kami disoperkan ada etika, ada aturan, ya tata krama, ya kaidah. Jadi mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Baik, silakan kembali ke kelas dan belajar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ini yang tadi yang saya pahamkan, yang saya jelaskan bahwa langkah-langkah daripada segitiga restitusi. Saya kira ya, itu saja yang bisa kami paparkan di sini terkait dengan budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu. Sekolah ini bisa besar ke depan ketika Bapak ini lebih hebat. Ya. Kepala sekolah itu tidak ada apa-apanya. Yang menjadi trigger, yang menjadi penuntut ke depan itu adalah guru Bapak Ibu yang hebat. Ya. Bagaimana kita melihat 5-10 tahun ke depan wajah SMA 1 ini akan berubah, dan kita inilah
bapak yang saya anggap orang tua yang tidak lama lagi dia akan purna dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau-beliau ini. Tanpa beliau ini, sekolah ini tidak akan seperti ini. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekaligus sebagai orang tua kita juga di sini. Dan itulah mimpi-mimpi kita, ya, harapan-harapan kita, ya, ke depan. Semoga sekolah ini bisa menjadi lebih unggul, lebih berprestasi, lebih berwibawa, ya, bukan cuma di tingkat lokal, tetapi secara global. Insyaallah. Demikianlah pemaparan kami tentang diseminasi khususnya budaya positif sebagai bagian dari calon guru penggerak, ya, bagaimana ke depan ini terkait dengan motivasi kita, bagaimana memperbaiki peserta didik ke depan, dan utamanya semangat Bapak Ibu, bukan, dan harapan saya ke depan kita semua ini ada pola, ada rencana, ada planning dari pemerintah, khususnya guru-guru kita ini bisa lebih, ya, utamanya bagaimana ada pembinaan yang lebih ke arah yang lebih positif. Sekian dan terima kasih. Saya sering mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.